Logitech K380 dan M720. Menurut gua keyboard dan mouse ini diciptakan emang bener-bener untuk produktivitas. Untuk lebih jelasnya, ini pembahasan gua mengenai keyboard dan mouse ini. Yo, balik lagi di Aranda. Kali ini gue bakal ngebahas dua combo dari Logitech ini, yaitu keyboard Logitech K380 dan mouse-nya M720. Tanpa berlama-lama lagi, lanjut kita ke pembahasannya. Dalam menyelesaikan sebuah project video di YouTube, seperti nulis ataupun untuk editing, gue biasanya menggunakan dua device. Tablet gue gunakan untuk menulis skrip yang bakal gue pakai saat shoot, dan laptop gue gunakan untuk proses editing. Nah, dalam dua kerjaan ini, terkadang ada waktu-waktu yang mengharuskan gue berpindah dari device satu ke device yang lainnya. Misalkan dalam menulis sebuah skrip, gue biasanya menggunakan tablet untuk mengerjakan tugas ini. Akan tapi gue juga harus browsing beberapa poin tertentu mengenai barang yang gue bahas. Dan untuk browsing gue tentu harus menggunakan laptop. Nah, agar ergonomis, saat kerja gue harus pakai keyboard dan mouse untuk menjalankan proses multitasking ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pilihan gue jatuh pada keyboard dan mouse dari merek Logitech ini. Nah, itu adalah alasan pertama gue memilih device ini. Untuk alasan yang kedua adalah dari segi ukurannya. Untuk keyboard K380 ini cukup kecil. Ukurannya lebih panjang sedikit dan gak lebih lebar dari ukuran tablet gua. Ini tentu merupakan poin plus untuk dibawa kemana-mana. Begitu juga dengan mouse M720 ini, ukurannya emang gak sekecil dan setipis Magic Mouse dari Apple. Tapi dengan ukurannya yang sedang ini masih bisa dibawa kemana-mana. Dan tentunya masih match lah untuk setup kerja di sebuah tablet. Apalagi kalau mau dibawa kerja seperti di cafe atau tempat-tempat lainnya. Tapi untuk di pandemi saat ini lebih baik kerjanya ya di rumah aja. So stay safe aja dan berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Nah, itu dia adalah alasan gua kenapa gua memilih keyboard dan mouse ini untuk kerja. Kemudian selanjutnya gue bakal ngebahas experience gua saat menggunakan keyboard dan mouse ini beberapa waktu belakangan ini. Impresi pertama gua saat menggunakan dua device ini adalah simple banget dan memenuhi ekspektasi gua. Proses ngetik dan navigasi di kedua device ini asik. Ini sesuai dengan apa yang gua butuhkan. Tinggal pindah dari laptop ke tablet hanya dengan satu tombol. Switch keyboard dengan tangan kiri dan switch mouse dengan tangan kanan. Gua nggak perlu memindahkan tangan gua dari mouse dan keyboardnya. Tentu buat kalian yang suka multitasking, ini bakal menunjang kerjaan kalian. Beberapa waktu terakhir ini juga gua lebih enjoy untuk menyelesaikan tugas-tugas menggunakan dua device ini, seperti nulis skrip, editing, browsing-browsing, ataupun mengerjakan tugas yang lainnya. So, menurut gue sangat enak banget dipakai untuk kerjaan sehari-hari. Lalu untuk feeling ngetik dan navigasinya gimana bang? Untuk keyboard K380 feeling ngetiknya enak. Selama gue pakai di awal emang harus adaptasi karena ukuran keyboardnya yang cukup kecil. Lalu untuk mouse-nya gue bilang ergonomis karena ukuran tangan gue pas dengan ukuran mouse-nya. Jadi nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil-kecil juga. Masih enak lah kalau dipakai buat navigasi atau proses editing. Proses scrolling page menggunakan mouse ini cepat karena dari Logitech juga udah mendukung hyper scrolling. Selain bisa scrolling dari atas ke bawah, kita juga bisa scrolling dari kanan ke kiri. Di bagian kirinya juga udah ada tombol yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan kalian. Kalau gue sih biasa pakai kustomisasi untuk next page dan previous page. Dan ini menurut gue sangat membantu. Kedua device ini juga bodinya semuanya terbuat dari plastik dengan finishing yang rapi dan gak terkesan murahan. Next gue bakal ngomongin konektivitasnya. Untuk konektivitasnya kita bisa pakai dua opsi. Untuk mouse-nya. Mouse-nya ini bisa menggunakan dongle dan juga bisa menggunakan Bluetooth. Jadi laptop kita sambungkan dengan dongle dan tablet kita sambungkan dengan Bluetooth. Lalu untuk powernya kedua device ini udah dikasih baterai bawaan dari Logitech. Untuk baterainya cukup kecil, yaitu GP Alkali. Dan dari Logitech udah bilang kalau ini bisa bertahan hampir 2 tahunan. Ya lumayan lah, jadi nggak perlu beli baterai lagi. Dan mungkin ada yang nanya, gimana untuk gaming bang? Dari segi gaming, sorry banget gua nggak bisa bahas. Karena pada dasarnya gua jarang banget yang namanya main game. Apalagi di PC ataupun di laptop. Yang paling kalau main game di PS4, itu pun gamenya PES ataupun FIFA. So, sorry banget karena gua nggak bisa bahas dari segi penggunaan gaming.
Lalu sedikit gue bahas mengenai kekurangan dari device ini. Dari paket pembeliannya kita hanya dapat keyboard dan mouse-nya aja. Gak ada pouch ataupun case untuk dua device ini. Ya itu mungkin pendapat pribadi gue. Karena kebutuhan untuk dibawa kemana-mana tentu butuh pouch atau case. Biar keyboard dan mouse-nya nggak kegores dengan barang yang kita bawa yang kita taruh di dalam tas. Dan poin terakhir yang bakal gue bahas sebelum gue masuk kesimpulan adalah dari segi harganya. Harganya memang sedikit lebih mahal dibanding keyboard pada umumnya. Begitu juga dengan mouse-nya. Tapi dengan fitur yang kalian dapat, menurut gua worth to buy lah. Apalagi buat kalian yang sering banget multitasking, yang super multitasking, sering pindah dari satu device ke device yang lainnya, dua combo ini mungkin jadi pilihan. Oh iya, kalian bisa dapat harga yang lebih murah dari yang gue sebutkan di atas dengan ngecek link di deskripsi di bawah. Ya bedanya 20 sampai dengan 30 ribu lah, tapi lumayan kan buat beli sarapan di warteg. Dan video ini sama sekali nggak disponsori oleh Logitech. Ini murni pendapat gue pribadi. Karena menurut gue senang aja berbagi pengalaman barang kepada orang-orang yang mau beli barang tersebut. So, silahkan cek link di deskripsi di bawah. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Bagi gua atau orang yang butuh mouse dan keyboard untuk kebutuhan multitasking dan suka sesuatu yang simple dan gak ribet, kedua device ini cukup bisa diandalkan. Apalagi harganya juga nggak nyampe di atas 1 juta. So, bisa jadi pertimbangan kalian jika kalian butuh untuk kerja. So, mungkin itu aja pendapat gua mengenai Logitech K380 dan M720. Semoga bisa membantu atau menjadi referensi buat kalian yang lagi mau cari keyboard ataupun mouse untuk kerja. Like videonya jika kalian suka, dislike jika nggak suka. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Nanti kita diskusi. Oke, segitu aja. Gua Randa, salam Doktek.